Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lubil Maula dari Prodi PGMI kelas D4, NIM 212101040072. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Problematika Gender dalam Pendidikan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tentang pengertian gender. Kata gender, jika dilihat dari segi struktural bahasa atau gramatikal, berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin atau disebut dengan al-jins dalam bahasa Arab. Definisi gender secara terminologis juga dikemukakan oleh banyak para ahli. Salah satunya Ann Oakley. Menurutnya, gender adalah perbedaan bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya. Sedangkan definisi gender yang lebih konkret dikemukakan oleh Umar, bahwasannya gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial. Nah, dari beberapa definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi atau dibangun oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan struktur sosial yang berbeda-beda di setiap daerah, suku, negara, dan agama. Adapun juga istilah gender yang telah ada di bidang psikologi sejak dahulu yang menjadi sangat populer pada saat ini, terutama dengan dimulainya pergerakan kaum perempuan atau women's movement yang dimulai pada sekitar tahun 1970. Teori gender adalah teori yang membedakan peran antara perempuan dan laki-laki yang mengakibatkan perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Perbedaan ini tampaknya berawal dari adanya perbedaan faktor biologis antara perempuan dan laki-laki. Perempuan memang berbeda secara jasmaniah dari laki-laki. Perempuan mengalami haid, dapat mengandung, melahirkan, serta menyusui, yang melahirkan mitos dalam masyarakat bahwa perempuan berhubungan dengan kodrat sebagai ibu. Di samping faktor biologis, banyak teori psikologi yang mendukung teori gender ini, dan mereka mengembangkan pendapat tersebut dan berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki memang secara kodrat berbeda serta mempunyai ciri-ciri kepribadian yang berbeda. Menurut Sanis, perbedaan timbul karena teori gender diciptakan oleh laki-laki dan dikembangkan berdasarkan norma dan sudut pandang laki-laki yang terkadang salah satu menginterpretasikan perempuan sebagai menimbulkan diskriminasi atau kerugian di pihak perempuan. Perbedaan faktor biologis antara perempuan dan laki-laki tidak akan menyebabkan perbedaan tingkah laku dan kepribadian apabila anak perempuan dan laki-laki sejak awal masa perkembangan mendapatkan perlakuan yang sama. Yang selanjutnya yakni pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan saran yang sangat efektif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tujuan negara Indonesia yang ketiga, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, maju dan tidaknya bangsa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditetapkan oleh negara. Dalam kajian yuridis formal, makna pendidikan seperti tersurat dalam UU yang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 diungkapkan sebagai berikut. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuasaan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara nasional, pendidikan merupakan sarana yang dapat mempersatukan setiap warga negara menjadi satu bangsa. Melalui pendidikan, setiap peserta didik difasilitasi, dibimbing, dan dibina untuk menjadi warga negara
yang menyadari dan merealisasikan hak dan kewajibannya. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara ini apabila dimiliki secara kolektif akan mempersatukan mereka menjadi suatu bangsa. Pendidikan juga merupakan alat yang ampuh untuk menjadikan setiap peserta didik dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Melalui pendidikan dapat dihilangkan rasa perbedaan kelas dan kasta, karena di mata hukum setiap warga negara adalah sama dan harus memperoleh perlakuan yang sama. Pendidikan juga menjadi wahana baik bagi negara untuk membangun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengembangan, juga bagi setiap peserta didik dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntut anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai eduker, yaitu mengeluarkan dan menuntun. Tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan eduker, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah atau pengelolaan, mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan atau watak, mengubah kepribadian sang anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses perubahan sikap atau tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbedaan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran seperti jasmani dan anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Dalam pendidikan terdapat dua hal penting, yaitu aspek kognitif atau berpikir dan aspek efektif atau merasa. Sebagai ilustrasi, saat kita mempelajari sesuatu, maka di dalamnya tidak saja proses berpikir yang diambil bagian, tapi juga ada unsur-unsur yang berkaitan dengan perasaan seperti semangat, suka, dan lain-lain. Substansi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah membebaskan manusia dan menuntut diri karya adalah memanusiakan manusia. Ini menunjukkan bahwa para pakar pun menilai bahwa pendidikan tidak hanya sekedar memperhatikan aspek kognitif saja, tapi cukupnya harus lebih luas. Baik, untuk selanjutnya problematika gender dalam pendidikan. Dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, agama, dan lain-lainnya, dapat dilihat bagaimana ketimpangan gender antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan masih banyak dalam realita. Salah satu aspek yang menunjukkan adanya bias gender dalam pendidikan dapat dilihat pada perumusan kurikulum dan juga rendahnya kualitas pendidikan. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Walaupun pernyataan pasal tersebut mengandung arti banyak, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam mengecap pendidikan formal, namun dalam kenyataannya masih ada tanggapan yang menghambat wanita untuk tidak ikut serta dalam pendidikan formal. Implementasi kurikulum pendidikan sendiri terdapat dalam buku ajar yang digunakan di sekolah-sekolah. Realitas yang ada dalam kurikulum pendidikan atau agama ataupun umum, masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki berada pada sektor publik sementara perempuan berada pada sektor domestik. Dengan kata lain, kurikulum yang membuat bahan ajar bagi siswa belum bernuansa netral gender.
baik dalam gambar ataupun ilustrasi kalimat yang dipakai dalam penjelasan materi. Dalam buku ajar banyak sekali ditemukan gambar maupun rumusan kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Misalnya nih, gambar seorang pilot selalu laki-laki karena pekerjaan sebagai pilot memerlukan kecakapan dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Bias gender juga dapat dilihat dalam gambar guru yang sedang mengajar di kelas selalu perempuan karena guru selalu diidentikan dengan tugas mengasuh dan mendidik. Ironisnya, siswa pun melihat bahwa meski guru-gurunya lebih banyak berjenis kelamin perempuan, tetapi kepala sekolahnya umumnya laki-laki. Sedangkan dalam rumusan kalimat pun juga demikian. Kalimat seperti ayah membaca koran di teras dan ibu memasak di dapur. Nah, itu bukannya sebaliknya, ayah memasak di dapur dan ibu membaca koran. Masih sering ditemukan dalam banyak buku ajar atau bahkan contoh rumusan kalimat yang disampaikan guru di dalam kelas. Rumusan kalimat tersebut mencerminkan sifat feminim dan kerja domestik bagi perempuan serta sifat maskulin dan kerja publik bagi laki-laki. Baik, yang selanjutnya adalah kesetaraan gender dalam pendidikan. Kesetaraan gender itu perempuan sesungguhnya membutuhkan pendidikan seperti halnya dengan laki-laki. Akan terlihat jenis apabila dilihat dari sejarah masa lalu saat Indonesia masih dijajah. Para penjajah kurang menghargai kaum perempuan. Mereka berlaku sewenang-wenang sesuka hati terhadap kaum perempuan di Indonesia. Peristiwa ini menggambarkan bahwa kesetaraan gender sama sekali belum ditegakkan. Terlepas dari permasalahan pendidikan yang ada, namun dapat diakui bahwa pandangan orang tua kolot masa lalu yang tidak menyekolahkan anak perempuan kini telah berubah. Terlihat bahwa pada saat sekarang kaum perempuan pun banyak yang bersekolah tinggi hingga jenjang yang tinggi. Selain hak untuk mendapatkan pendidikan, di negara Indonesia sebenarnya telah menerapkan kesetaraan gender dalam tatanan organisasi yang kecil hingga pemerintah. Buktinya ialah perempuan pun memiliki peranan yang sama dalam hal menduduki jabatan tertentu dalam situasi institut Presiden negara Indonesia yang pernah diduduki oleh seorang perempuan, yakni Megawati Soekarno Putri, merupakan bukti realnya. Setelah lebih dari 2 dasawarsa diperdebatkan pada tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka pada umumnya gender dapat diartikan atau dipahami sebagai suatu pengertian yang mengacu pada atribut sosial dan kesempatan yang bertalian dengan keberadaan seseorang sebagai perempuan dan laki-laki, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan dan laki-laki. Atribut, kesempatan, dan hubungan ini merupakan konstruksi sosial, dipelajari dan dimiliki seseorang laki-laki dan perempuan melalui proses sosialisasi sejak lahir dan bersifat konstekstual dan dapat berubah atau diubah. Gender menetapkan apa yang diharapkan, diperbolehkan, dan dihargai dari seorang perempuan atau laki-laki dalam konteks, tempat, dan waktu. Di sebagian masyarakat terdapat perbedaan dan ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tanggung jawab yang diberikan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, akses dan penguasaan sumber-sumber maupun kesempatan dalam pengambilan keputusan. Gender merupakan bagian integral dan penting dalam konteks sosial budaya pada umumnya, sebagai kriteria penting dalam hal analisis sosial budaya. Gender sejajar dengan kelas, ras, tingkat kemiskinan, sekelompok etnis, dan umum. Tidak sedikit orang yang masih berpikir bahwa membicarakan kesetaraan gender adalah sesuatu yang mengada-ngada. Hal ini terlalu dibesar-besarkan. Kelompok orang yang berpikir konservatif seperti ini menganggap bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki dalam keluarga maupun masyarakat memang harus berbeda. Perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, percuma menghabiskan biaya saja. Toh nantinya akan membeli juga masuk dapur.
kembali juga dan masuk dalam dapur. Atau saat dipertanyakan apakah anak perempuan atau laki-laki yang akan diberikan kesempatan untuk meneruskan sekolah. Dari ungkapan tersebut mencerminkan tidak ada kesetaraan gender, yaitu yang pertama, perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, laki-laki tidak diberikan penghargaan yang sama dengan perempuan jika mereka memilih masuk dapur. Pemikiran seperti itu umumnya muncul terutama pada kelompok masyarakat tradisional patriarkir yang masih menganggap bahwa sudah kodratnya perempuan untuk melakukan pekerjaan di dapur, bahwa peran gender tidak sama dengan kodrat, bukan kodratnya perempuan untuk masuk dapur, karena kegiatan memasak di dapur tidak ada kaitannya dengan ciri-ciri biologis yang ada pada perempuan. Kegiatan memasak di dapur adalah suatu bentuk pilihan pekerjaan dari sekian banyak jenis pekerjaan yang tersedia. Kesetaraan gender ditunjukkan dengan adanya kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan di dalam pengambilan keputusan dan di dalam memperoleh manfaat dari peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Kesetaraan gender memberikan penghargaan dan kesempatan yang sama pada perempuan dan laki-laki dalam membentuk keinginannya dan menggunakan kemampuannya secara maksimal di berbagai bidang. Tidak peduli apakah dia seorang ibu rumah tangga, presiden, buruh pabrik, supir, pengacara, guru, ataupun profesi lainnya. Jika kondisi-kondisi tersebut tidak terjadi pada dirinya, maka dia tidak dapat dikatakan telah menikmati adanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender bukan berarti memindahkan semua pekerjaan laki-laki ke pundak perempuan, bukan pula mengambil alih tugas dan kewajiban seorang suami oleh istrinya. Jika hal ini yang terjadi, bukan kesetaraan yang tercipta, melainkan penambahan beban dan penderitaan pada perempuan. Inti dari kesetaraan gender adalah menganggap semua orang pada kedudukan yang sama dan sejajar atau equality, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan mempunyai kedudukan yang sama, maka setiap individu mempunyai hak-hak yang sama, menghargai fungsi dan tugas masing-masing, sehingga tidak ada salah satu pihak yang mereka berkuasa. Mereka lebih baik atau lebih tinggi kedudukannya dan pihak lainnya. Singkatnya, inti dari kesetaraan gender adalah kebebasan memilih peluang-peluang yang diinginkan tanpa adanya tekanan dari pihak lain, kedudukan dan kesempatan yang sama di dalam pengambilan keputusan dan di dalam memperoleh manfaat dan lingkungan. Itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon undur diri. Bila ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.